Nah, di sini saya akan berbagi ilmu tentang segmen pelanggan dan sasaran pelanggan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nanti ya mengenai BMC. Jadi, bisnis model Canvas itu seperti apa dan nanti kok bisa kita membuat segmen pelanggan dan sasaran pelanggan gitu. Awal mulanya dari BMC. Nah, nanti saya juga akan berbagi pengalaman gimana saya menentukan segmen pelanggan dan sasaran pelanggannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat belajar. Oke, teman-teman, di sini kita langsung bahas ya mengenai segmentasi pasar dan sasaran pelanggan dalam bisnis model Canvas atau BMC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai BMC itu sendiri apa gitu ya. Jadi, BMC itu adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis dalam bentuk visual, di mana nanti akan ada 9 elemen di dalam BMC. Yang pertama di sini adalah customer segment. Itu. Kemudian yang kedua ini adalah value proposition. Kemudian yang ketiga ada channel. Kemudian yang keempat ada revenue streams. Kemudian yang kelima ada key resource. Yang keenam ada customer relationship. Kemudian ketujuh ada key activities. Kedelapan ada key partnership. And then yang ke-9 yang terakhir di sini ada cost structure. Nah, yang pertama kali kita bahas dan yang paling penting di awal itu adalah customer segment ya yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, ini contoh dari bisnis model Canvas itu seperti ini, teman-teman. Tadi ada 9 elemen kita tuangkan di sini semua. Yang pertama ada yang di sebelah kanan ini ya, yaitu customer segment. Di mana nanti di sini kita akan mengetahui segmen pasar kita itu siapa aja. Ya, kemudian setelah kita mengetahui segmen pasar, kita akan menentukan targetnya atau sasarannya. Siapa aja nih sasarannya, seperti itu. Dari segmen customer atau customer segment ini nanti kita akan bisa menentukan yang lain ya gitu. Nah, maka yang paling utama kita bahas di sini adalah customer segment. Nah, ini customer segment atau segmen pasar sendiri itu adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Jadi yang tadinya kita belum tahu nih, misal kita mau jual kosmetik ya, kosmetik skincare anti-aging. Nah, kita hanya menjual skincare-nya aja nih. Kita harus tahu kan sebelumnya siapa aja gitu ya. Siapa saja yang menjadi sasaran kita. Menjadi sasaran. Ya kan? Jadi dari sifatnya yang heterogen gitu yang banyak kita sempitkan lagi sehingga bersifat homogen itu. Atau dengan kata lain segmen pasar atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku. Berbeda dengan mungkin kebutuhan produk atau bauran pemasaran terpisah. Nah, kalau misal tadi jualannya ini ya, anti-aging. Ini kan anti-aging ya. Anti-aging. Nah, anti-aging kan tidak semua masyarakat yang membutuhkan, ya kan? Nah, anti-aging hanya dibutuhkan oleh wanita. Wanita yang umurnya berapa sampai berapa. Nah, seperti itu yang akan kita bahas nanti di sini. Selanjutnya membuat segmentasi pasar konsumen. Nah, di sini ada beberapa variabel utama yang sering digunakan. Ya, yang pertama di sini ada segmentasi geografik. Jadi kita akan kelompokkan secara geografi. Gitu. Contohnya di sini negara, regional, provinsi, kota, wilayah, kecamatan dan seterusnya. Ya, nah ini bebas tergantung produk kita. Jadi
Kalau misal tadi contohnya adalah anti-aging, ya, skincare anti-aging. Nah, itu cocoknya di mana? Ya, karena untuk skincare kan tergantung jenis kulit ya. Jenis kulit wanita Asia dengan jenis kulit wanita di Amerika atau di Eropa kan berbeda, ya kan? Nah, itu harus kita bedakan. Kita mau kemana nih sasarannya? Oh, ke Asia, misal. Oke, Asia. Tapi lebih spesifiknya kemana? Apa ke Indonesia aja? Atau kita juga ke Korea, ke Jepang, atau kemana? Terserah gitu ya teman-teman ya. Tergantung tujuan kita, tujuan usaha kita, tujuan bisnis kita mau kemana, arahnya kemana, visi kita kemana, gitu ya. Karena kalau kita mau buat usaha kan pasti ada visinya ya. Nah, mau ke arah mana itu visi kita, gitu. Oke, misal contohnya kita ya di Indonesia aja, misal gitu. Oke, berarti untuk di negara Indonesia saja. Regional apakah perlu? Misal, oh ini khusus untuk kulit orang Jawa atau khusus kulit orang Kalimantan, kan enggak ya, karena kan sama ya kulitnya juga jenisnya sama, maka mungkin regional tidak perlu kita pertimbangkan, nggak apa-apa negara aja gitu, berarti provinsi, kota, wilayah tidak gitu ya. Oke, berarti kita kriterianya hanya satu di Indonesia. Nah, di sini. Nah, contohnya kalau misal ada regional, provinsi, wilayah, contoh lain, mungkin gini ya, makanan. Nah, makanan. Kalau orang Jawa, orang Jogja, itu lebih suka yang manis-manis, gitu. Kalau orang Jawa Timur lebih suka asin dan pedas. Nah, contohnya misal kayak gitu ya. Nah, maka dari itu ketika saya atau kita nanti menjual makanan, saya cenderung ke manis. Nah, berarti cocoknya ada di regional atau di provinsi, gitu ya, di provinsi Yogyakarta. Nah, seperti itu. Ini perlu kita pilah-pilah lagi, gitu teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu berantakan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah demografi, di mana sini kita bagi ke dalam kelompok jenis kelamin, umur, status perkawinan, gitu ya, jumlah keluarga atau yang lain-lain. Ini banyak banget ya di sini. Misal tadi anti-aging. Oke, tadi kan anti-aging udah di sini ya, di Indonesia. Kemudian untuk jenis kelamin, apakah kita membutuhkan perbedaan? Apakah cowok cewek bisa menggunakan? Oh, tidak kan? Ya, berarti yang bisa menggunakan hanya siapa? Wanita aja, misal gitu. Oke, jenis kelamin wanita. Usia, nah namanya aja anti-aging, ya kan, anti penuaan. Jadi, usia remaja nggak cocok. Cocoknya usia dewasa. Dewasa pun juga ada rentangnya. Mau rentang berapa? Kalau rentang, misal nih, dari rentang 20 sampai 29 itu kan masih belum membutuhkan anti-aging ya. Nah, untuk penuaan dini itu belum muncul gitu ya. Tanda-tanda penuaan dini belum muncul. Munculnya di usia 30 tahun, misal gitu. Maka kita lihat, oke, berarti mulai dari usia 30 tahun ke atas gitu ya. Gini. Kemudian status perkawinan perlu nggak? Nggak perlu lah ya kan. Untuk skincare nggak perlu. Dan yang lainnya ini juga tidak perlu ya, untuk umur anak, jumlah keluarga ini kan nggak perlu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, segmentasi psikografik. Nah, di sini akan dibedakan lagi ke dalam kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Gitu. Kelas sosial ini kan ada yang menengah, ya kan? Menengah, ada yang atas, ada yang bawah, kan gitu. Nah, tergantung kita masuk ke kelas sosial yang mana. Apakah bisa semua kelas sosial? Gitu. Mulai dari bawah sampai atas. Kalau memang bisa semua, ya kita masukkan semua. Gitu ya. Atau ternyata
anti-aging kita itu sasarannya kelas menengah, misal contohnya gitu ya. Jadi kita ambil yang kelas menengah. Karena harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Gitu. Contohnya gitu. Oke, menengah. Untuk gaya hidup yang bagaimana? Nah, saya rasa untuk anti-aging tidak perlu untuk yang gaya hidup yang gimana-gimana ya. Cukup kelas sosial saja sudah cukup, ya kan? Kalau misal contohnya gaya hidup ini mungkin produk tas gitu ya, tas yang bermerek seperti Hermes, Chanel kayak gitu. Itu dia pasti akan mempertimbangkan gaya hidup karena harganya kan lumayan, ya kan? Untuk gaya hidup yang mewah pasti masyarakat suka beli yang seperti itu. Oke, berarti untuk anti-aging tadi kita sudah menemukan kelas sosial yaitu menengah. Itu. Selanjutnya, segmentasi tingkah laku. Nah, di sini berdasarkan pengetahuan sikap penggunaan dan reaksi mereka terhadap suatu produk. Apakah kita perlu untuk anti-aging? Kalau anti-aging tidak perlu, ya kan? Kita nggak perlu tahu nih sikap orang seperti apa karena tidak ada hubungannya antara sikap orang dengan kebutuhan kulit gitu. Misal nih contoh lain Kak yang membutuhkan segmentasi tingkah laku itu seperti apa? Misal nih sikap atau penggunaan ini ya. Saya ambil penggunaan atau pengetahuan. Nah, ini misal contohnya kita bikin aplikasi ya dalam bidang IT. Kita bikin aplikasi, nah kan kita segmennya kan ke orang-orang yang pengetahuannya bagus terhadap IT, gitu ya. Kemudian yang sering menggunakan IT, gitu. Tuh, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh realnya seperti ini ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ini untuk anti-aging di seluruh Indonesia, wanita minimal usia 30 tahun, produknya semua kalangan atau boleh saja cuma satu kalangan menengah gitu ya. Nah, jadi ini bebas kita tentukan gitu. Kemudian prosedur dan tujuan. Yang pertama prosedur. Prosedur melakukan segmentasi pasar yang pertama tahap survei. Kita harus melakukan survei ini kepada pelanggan ya atau calon pelanggan. Gitu. Nah, dalam bentuk apa? Kita bisa dalam bentuk kuesioner. Nah, dalam bentuk kuesioner ini kita bisa menggunakan contohnya aja ya ini ya, menggunakan Google Form. Kita bagikan kepada calon pelanggan kita. Kita lihat di situ kebutuhannya mereka apa, kemudian rentang harga yang bisa mereka jangkau itu berapa, kemudian untuk ini ya, harapan ke depannya gitu ya, apakah cuman anti-aging aja atau kan mereka juga butuh yang lain, mungkin masker atau yang lain gitu. Itu semua kita lakukan di tahap survei. Nah, tahap survei ini pernah saya lakukan ya saat saya akan membuat produk, itu saya lakukan dengan membagikan Google Form kepada rekan-rekan saya dulu. Nah, setelah rekan-rekan saya sudah saya bagi Google Form-nya gitu, kemudian saya share lagi ke yang lebih jauh gitu. Jadi saya minta tolong teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk share ke teman-teman yang lain, teman-temannya mereka gitu. Nah, dengan begitu saya bisa mendapatkan lebih banyak dari survei ini, lebih banyak responden gitu. Semakin banyak responden, maka kita akan semakin tahu gitu ya kebutuhan menyeluruh itu seperti apa. Jadi bisa kita generalisasikan seperti itu. Itu untuk tahap survei. Selanjutnya tahap analisis. Kita sudah tahu nih. Biasanya kalau dari Google Form ini bentuknya nanti kan Excel ya. Ya kan? Dalam bentuk Excel. Nah, ini akan kita analisis. Pertanyaan 1. Pertanyaan 2, pertanyaan 3. Misal pertanyaan 1 kebutuhan, mengenai kebutuhan. Pertanyaan 2 mengenai harga. Pertanyaan 3 mengenai ekspektasi, misal gitu ya. Nah, ini kita analisis berapa sih yang menjawab ini gitu ya, kebutuhan.
Nah, kebutuhan anti-aging, kebutuhan yang jerawat, kebutuhan apa ini memutihkan, misal kayak gitu untuk skincare. Harganya bervariasi misalnya dari 100.000 sampai 200.000 berapa orang. Nah, kemudian 200 sampai 500 berapa orang gitu. Itu semua kita analisis. Gitu ya. Kita analisis satu-satu. Oh, ternyata yang paling banyak nih contoh kebutuhannya anti-aging aja dan harganya 100.000 sampai ini saya hapus dulu ya biar tidak terlalu kotor. Nah, misal kebutuhannya di sini adalah anti-aging. Nah, harganya 100 sampai 200.000. Ekspektasinya ke depannya mereka nggak cuma anti-aging doang, tapi mereka juga butuh yang brightening. Brightening ini ya. Nah, dari sini kita ternyata yang butuh anti-aging sekian persen, ternyata yang paling banyak ini. Kemudian harga terbanyak nih pilihannya responden sekian gitu ya. Kemudian ekspektasi terbanyak seperti ini. Nah, ini kan bisa kita gunakan dasar untuk kita membuat produk baru. Dasar sebagai kita agar produk kita itu bisa kita produksi dan harapannya bisa dijual di pasaran. Seperti itu. Itu merupakan tahap analisis. Ini pun juga pernah saya lakukan gitu ya. Oh, ternyata mereka yang suka produk body care itu yang modelnya begini gitu ya. Nah, kemudian yang whitening atau brightening. Nah, itu juga saya lakukan gitu ya di Google Form yang sudah disebar. Nah, dari situ maka saya bisa membuat kesimpulan gitu ya. Membuat kesimpulan bahwa ya saya harus membuat produk yang begini. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, tahap identifikasi. Tahap identifikasi kita lihat nih. Kita lihat nih, kebutuhannya anti-aging ini orang usia berapa sampai berapa? Oh, ternyata dari usia 30 sampai 50. Misal gitu. Rentang harga ini ternyata untuk orang-orang yang berpenghasilan gitu ya. Ibu rumah tangga ya sedikit yang milih, misal gitu. Ekspektasi brightening ternyata semua responden, misal contohnya kita gitu ya. Nah, maka kita akan tahu, oh iya, segmen kita ada di rentang sekian sampai sekian. Harganya dari sekian-sekian ini untuk yang berpenghasilan, yaitu ya, yang punya penghasilan, punya income. Ini, income. Kemudian brightening ini semua, misal kayak gitu. Oke, berarti inilah segmen kita ke arah situ. Ya, itu prosedur dalam melakukan segmentasi pasar. Selanjutnya tujuan segmentasi pasar sendiri itu apa? Gitu ya. Apakah kita buat hanya untuk dokumentasi saja ataukah memang ada tujuan lain gitu ya? Nah, ternyata di sini yang pertama adalah mengenali kompetitor bisnis. Dengan kita, contohnya nih ya, kita membuat survei. Nah, di situ kita tahu kompetitor kita itu seperti apa, ya kan? Nah, di contoh Google Form yang dulu pernah saya buat, di situ saya menyebutkan produk yang Anda gunakan saat ini apa. Gitu. Oh, ternyata kebanyakan ini produk ABC. Misal contoh ya ini. Karena saya nggak mungkin ya sebar hasil ini saya di sini gitu ya. Sebar hasil kuesioner di sini. Nah, misal contohnya, oh mereka banyak menggunakan produk body lotion ABC gitu. Nah, dari sini kan saya jadi tahu, oh ternyata kompetitor kuat saya nanti adalah produk ABC. Yang kedua, produk DEF. Oke, berarti ini kompetitor saya. Dari situ kita tahu, oh berarti saya harus bikin produk yang belum mereka punya. Gitu ya. Yang belum mereka punya nih apa? Biar saya ada inovasi baru. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Kita lihat di Google Form saya juga saya sebutkan bahwa keluhannya apa aja. Oh, ternyata keluhannya nih tangannya suka belang. Gitu ya, karena saya kan lebih ke body care ya untuk
produk kosmetik saya ke body care. Jadi ke arah situ ya, body lotion dan body wash. Kemudian ternyata mereka lebih banyak mengeluhkan, oh ini nih belang gitu ya, kalau naik motor belang gitu. Maka saya butuh yang apa ini, yang brightening apa yang whitening. Nah, itu juga harus harus juga di survei. Nah, mereka butuh yang mana nih? Nah, kita aduh, yang brightening apa whitening gitu. Nah, nanti mereka akan pilih. Gitu. Dari situ kita akan tahu mana yang akan kita ambil, yang brightening apa whitening. Kemudian yang ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Ya, evaluasi kita ya seperti tadi ya, jadi kita bisa membuat produk-produk baru atau rencana bisnis baru gitu. Ya kan kita udah tahu nih keinginan pelanggan seperti apa. Seperti itu. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Nah, kita udah tahu kelemahannya, bukan kelemahan ya, lebih tepatnya kebutuhan ya. Kebutuhan dari pelanggan itu apa gitu ya. Kekurangan dari produk-produk lain itu apa gitu ya. Nah, ini bisa menjadikan strategi pemasaran kita. Oh, ternyata banyak yang butuh ini nih untuk whitening gitu ya. Nah, berarti kita harus sebutkan di situ bahwa whitening terbaik gitu. Misal nih contoh ya. Atau whitening 10 kali lipat. Wow. Nah, misal contohnya gitu ya. Nah, ini untuk strategi pemasaran kita gitu. Maka kita udah bisa apa ya? Menyasar pelanggan gitu ya. Nah, dari sini kita udah ngerti, oh, pengennya pelanggan yang whitening, contohnya gitu. Nah, maka kita kejar terus nih yang whitening gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, manfaatnya apa sih? Gitu. Selain yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada manfaatnya ya, yang lain yaitu membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, ini sudah pasti. Karena udah ada kebutuhan mereka apa, kita penuhi gitu. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Ya, kalau kita ada inovasi baru, pasti kita jadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, ya kan? Kemudian yang ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Karena kita udah tahu, oh, mereka butuh ini, maka saya harus menyediakan ini dengan tambahan ini. Misal gitu ya. Mereka butuh produk A. Oke, kita kasih tambahan produk B, misal gitu. Nah, ini menjadi satu kesatuan untuk penawaran kita. Gitu. Kemudian yang keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Nah, target konsumen misal tadi anti-aging. Anti-aging berarti fokusnya ke usia 30 tahun ke atasnya, ini fokus kita ke sini. Wanita gitu ya. Wanita 30 tahun ke atas. Kemudian yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pembuatan bisnis. Karena kita sudah tahu ya kebutuhannya apa, kita bisa kembangkan bisnis lagi, kompetitornya kita paling banyak apa gitu ya. Selanjutnya yang keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Pemasaran kita terarah ya, kebutuhan pelanggan misalnya contohnya di anti-aging. Nah, maka kita fokus ke arah sana. Ya, untuk menyasar orang-orang yang ada di rentang ini gitu. Kemudian yang ketujuh, mempermudah perusahaan mengelola keuangan khususnya untuk pemasaran. Ya, kalau kita sudah tahu targetnya, sudah tahu kebutuhannya, pemasarannya kita oke, dan pemasarannya jalan gitu ya. Maka dengan adanya segmentasi pasar ini, kita udah tahu bahwa target kita ini, ya, maka pengelolaan keuangan pun juga akan terarah lebih baik. Ya kan? Karena kita udah tahu sasarannya. Kalau kita nggak tahu sasarannya,
Wah, ini susah ya. Mau kita jual kemana? Kita nggak bisa asal menjual gitu. Karena kita harus tahu siapa yang butuh produk ini. Gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Ya, daya saingnya sehat ya di sini ya, karena kita kan tidak menjatuhkan satu sama lain ya kan. Kita hanya lihat, oh mereka butuhnya ini, mereka sekarang kebanyakan pakai ini, produk ini gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat produk lebih baik lagi. Ya, jadi kompetitor kita misal ada ini ya, ada rentang 1 sampai 10. Oh, kualitas produk kompetitor kita ada di 8. Kita udah tahu, oh ternyata kompetitor berat saya ada di 8 nih. Gitu ya. Wah, kalau saya pengen lebih maju, saya harus buat produk jauh lebih baik. Misal nih kita tingkatkan nih, saya harus bisa bikin produk dengan nilai 9. Contohnya gitu ya. Maka kita punya daya saing dengan kompetitor yang sehat. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai segmen pelanggan ya, segmen pasarnya. Kemudian sasarannya. Tadi sudah ada segmen, maka sekarang sasaran. Segmen itu kalau lebih ininya ya, lebih simpelnya segmen itu lebih luas gitu ya. Lebih luas. Kemudian kita lebih sempitkan lagi ke dalam sasaran. Itu. Jadi sasaran pelanggan di sini adalah kelompok pelanggan potensial yang menjadi tujuan bisnis untuk menjual produk atau layanan. Oke. Nah, ini otomatis kita juga harus melakukan seleksi ya terhadap sasaran kita gitu. Sasaran kita tadi kan segmennya adalah usia 30 tahun ke atas, wanita gitu ya. Nah, kemudian sasaran kita siapa aja? Oh, ternyata sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pekerja. Itu yang misalnya nih, contohnya deh salah satu aja ya, ibu pekerja atau wanita karir lah ya bahasanya ya. Wanita karir. Nah, inilah sasaran kita. Karena kita udah tahu usia segini yang punya penghasilan kan gitu ya tadi ya. Oh, berarti sasaran kita adalah wanita karir. Nah, gitu. Jadi pertama kita bentuk adalah segmen pasar. Dengan adanya segmen pasar kita akan bisa membentuk yang namanya sasaran pelanggan. Oke, lalu bedanya apa sih gitu ya antara segmen pasar dan sasaran pelanggan? Kalau segmentasi pasar ini terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk mengidentifikasi jenis pelanggan spesifik untuk produk atau layanan. Sedangkan identifikasi sasaran pelanggan terjadi ketika perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang mana yang memiliki kemampuan untuk membeli produk. Contohnya gitu. Ya, seperti yang ini tadi ya contohnya. Segmen pasarnya ini. Usia 30 wanita dan punya penghasilan gitu. Maka sasarannya yang masuk di rentang itu adalah wanita berkarir. Gitu. Itu contohnya ya teman-teman ya. Oke. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam memulai bisnis dan menjalankan bisnis. Di sini saya ambil quotes ya dari Dave Thomas. Beliau adalah founder of Wendy's. Beliau berkata, "What do you need to start a business? Three simple things. Yang pertama adalah know your product better than anyone. Kemudian yang kedua adalah know your customer. Dan yang ketiga adalah have a burning desire to success. Oke, semoga teman-teman di sini sukses dalam menjalankan bisnis ataupun dalam memulai bisnis ya. Dan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan ke saya, silakan teman-teman email ke saya yang ada di slide berikut.
atau bisa DM saya di Instagram saya maupun di Instagram bisnis saya. Oke, semoga teman-teman sukses selalu dalam menjalankan bisnis.